Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rahman dari kelas 30D NIM 200407561045. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi mata kuliah PKPD 1. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yang pertama yaitu upacara, yang kedua sejarah pramuka, ketiga LKBB, yang keempat tali temali dan pioneering, yang kelima sandi morse dan semapor, materi yang keenam yaitu menaksir. Materi pertama yaitu upacara. Upacara dalam kegiatan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka yang pertama yaitu upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. Yang kedua, upacara pembukaan latihan yang disingkat Upabuklat, yaitu upacara yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Upacara yang ketiga yaitu upacara penutupan latihan yang disingkat Upatuplat, yaitu upacara yang dilakukan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Berikut adalah gambar upacara dalam gerakan pramuka. Bentuk barisan upabuklat dan upatuplat adalah sebagai berikut. Yang pertama, barisan upacara di satuan pramuka penegak dan pramuka pendega adalah bersaf, karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Yang kedua, bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkare, karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Yang ketiga, bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran, karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua, keluarga, atau pembina. Upacara pembukaan latihan yang disingkat Upabuklat. Perlengkapan upacara yaitu bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan teks Dasadharma. Pelaksana upacara Upabuklat, pemimpin upacara, pembina upacara, pengibar bendera, dan pembaca Dasadharma. Pelaksanaan Upabuklat. Yang pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Yang kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan kepada upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah satu langkah, penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kelima, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. Yang keenam, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, pembacaan teks Pancasila dan oleh pembina upacara. Yang kedelapan, pembacaan Dasadharma oleh yang bertugas. Yang kesembilan, kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. Kesepuluh, doa dipimpin oleh pembina upacara. 11, pasukan diserahkan kepada Pratama, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Ke-11, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Pertama, membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Upacara penutupan latihan atau upatuplat. Perlengkapan upacara yaitu bendera merah putih dan tiang bendera. Pelaksana upacara, pemimpin upacara, pembina upacara, dan penurun bendera. Persiapan, pemeriksaan kerapian oleh masing-masing pimpinan regu. Pembagian tugas pelaksana dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Pertama, membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upatuplat. Pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah satu langkah, penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kedelapan, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. 8. Penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. Yang kedelapan, doa dipimpin oleh pembina upacara. 9. Pasukan diserahkan kepada Pratama, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Ke-11, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Yang ke-11, Pratama membubarkan barisan upacara. Materi yang kedua yaitu sejarah pramuka. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden Powell
menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB atau dalam bahasa Indonesia Anak Serigala. Pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rovers Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah Pramuka di Indonesia. Sejarah Pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indisch Panwillige Vereniging atau NAPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau disingkat BPKI. Melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Sinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus. Materi yang ketiga yaitu LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan atau tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi 2 macam, yaitu LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB adalah guna menumbuhkan sikap disiplin, rasa persatuan, dan rasa tanggung jawab. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun aba-aba ada 3 macam, yaitu 1. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menugaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh, kepada bendera merah putih, hormat. Aba-aba petunjuk menggunakan tongkat. Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas, dengan posisi tangan kanan setinggi pinggang. Kedua, tangan kiri dibuka, diletakkan di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Yang ketiga, pandangan mata lurus ke depan. Tanpa menggunakan tongkat, sikap sempurna. Dengan gerakan cepat, tangan diangkat ke arah pelipis ujung alis kanan dan kelima jari tangan merapat satu sama lain. Telapak tangan menghadap ke bawah, ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pelipis, pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam keadaan sikap sempurna, pandangan mata lurus ke depan. Pada saat selesai hormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna.
Aba-aba kedua yaitu aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, lencang kanan, gerak. Ya, aba-aba ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai untuk melaksanakan aba-aba. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Aba-aba pelaksanaan pertama itu gerak, adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh. Contoh, jalan di tempat, gerak, siap, gerak. Yang kedua yaitu jalan, adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, 2 langkah ke depan, jalan. Yang ketiga, mulai, adalah untuk dipakai untuk pelaksanaan perintah yang dikerjakan secara berturut-turut. Contoh, hitung, mulai. Materi yang keempat yaitu tali temali dan pioneering. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan antara tali dengan tali, ikatan adalah ikatan antara tali dengan benda. Macam-macam tali yaitu ada tali kapas, tali ijuk, tali karmantel, tali plastik, dan tali webbing. Ada pun macam-macam simpul. Simpul hidup digunakan untuk mengikat tiang. Simpul mati digunakan untuk menyambungkan dua atas tali yang sama besar dan tidak licin permukaannya. Simpul pangkal digunakan untuk memulai sebuah ikatan. Simpul jangkar digunakan untuk membuat tandu. Simpul lasso digunakan untuk mengikat leher hewan. Simpul anyam digunakan untuk menyambungkan dua atas tali yang berbeda besarnya dan dalam keadaan kering atau tidak basah. Simpul anyam berganda digunakan untuk menyambungkan dua atas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Simpul anyam rantai digunakan untuk memendekkan tali. Simpul erat digunakan untuk memendekkan tali tanpa harus memotong tali. Simpul kembar digunakan untuk menyambung dua atas tali yang sama besar dalam keadaan licin. Simpul kursi digunakan untuk mengangkat atau menurunkan suatu benda atau orang yang sedang pingsan. Dalam hal ini simpul kursi dapat menjadi tandu tanpa tongkat. Simpul penarik digunakan untuk menarik benda besar. Simpul ujung tali digunakan untuk memintal ujung tali. Simpul tiang digunakan untuk mengikat pohon atau binatang dengan longgar. Simpul tambat gunanya sama dengan pangkal, yaitu untuk memulai sebuah ikatan. Simpul gulung digunakan untuk mengikat tali agar tidak bercabang. Simpul pengunci digunakan untuk pintalan ujung tali. Simpul perusik digunakan sebagai alat pengganti asender. Simpul tiang berganda digunakan untuk mengangkat atau menurunkan benda dari ketinggian. Simpul tangga tali digunakan untuk rangkaian tangga tali. Macam-macam ikatan. Yang pertama yaitu ikatan palang, digunakan untuk mengikat dua buah kayu atau tongkat yang saling bersilangan tegak lurus dan membentuk tanda tambah. Ikatan silang digunakan untuk mengikat dua buah kayu atau tongkat yang saling bersilangan membentuk kemiringan seperti tanda silang. Ikatan kaki tiga digunakan untuk mengikat tiga tiang sekaligus seperti pada menara kaki tiga. Ikatan cangga digunakan untuk menyambungkan dua buah tongkat dengan tegak lurus. Pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki tiga, menara kaki empat, dan alat-alat lainnya. Dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Bedanya, tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya. Misal, balok, kayu, bambu, dan sebagainya. Pioneering bertujuan untuk memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek yang sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat atau sesudah kegiatan kepermukaan. Manfaat dari belajar pioneering: yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat genting maupun P3K. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang sesuatu objek sebenarnya. Materi yang kelima yaitu Morse dan semafor. Kata sandi berasal dari kata bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Artinya, sandi pramuka adalah sandi rahasia yang hanya diketahui oleh anak pramuka. Semafor adalah suatu cara untuk mengirim atau menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semafor.
Pengiriman sandi melalui bendera semapur ini menggunakan dua bendera yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm dengan panjang tongkat 60 cm. Macam-macam sandi. Yang pertama, sandi koordinat merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi merah putih. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kata kunci merah putih dalam bentuk tabel di mana merah untuk baris dan putih untuk kolom. Kemudian isi tabel dengan kosong huruf alfabet A sampai Z. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa huruf A dituliskan dengan PM dan seterusnya. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kotak terlebih dahulu dengan kolom dan baris-baris masing-masing memiliki 6 kotak. Kemudian tulis kata gudeb sedia di bagian atas dan di samping kiri dan alfabet A sampai Y pada kotak lainnya seperti gambar di samping. Pada gambar tersebut dapat kita lihat koordinat-koordinatnya. Huruf A akan diwakili dengan SG, baris S kolom G, huruf S diwakili dengan IE, baris I kolom E, dan seterusnya. Contoh gudeb akan ditulis EU, AG, SE, SP, dan IG. Yang kedua itu sandi rumput. Sandi rumput adalah salah satu sandi yang berbentuk aplikasi dari turunan sandi semapur. Sandi ini berbentuk seperti rumput yang dimana titik pada sandi morse akan ditulis dengan rumput pendek, sedangkan untuk garis pada sandi morse dituliskan dengan rumput tinggi. Yang ketiga, sandi nomor atau angka. Sandi angka merupakan sandi pramuka yang dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A berarti nomor 1, huruf B berarti nomor 2, dan seterusnya sampai ke huruf Z yang berarti nomor 26. Contoh penulisannya itu misalkan kalian ingin menuliskan kata pramuka, maka kalian dapat menggunakan sandi dengan nomor seperti ini: 16, 18, 1, 13, 21, 11, dan 1. Sandi yang keempat yaitu sandi jam. Sandi jam merupakan sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu sebagai patokannya. Misalkan pukul 06.00 menunjukkan huruf A, maka jika beda waktu yang akan digunakan adalah setiap 5 menit. Jadi jika pukul 06.05 menunjukkan huruf B, begitu seterusnya. Beda waktu yang digunakan bisa juga kalian buat menjadi 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Sandi yang kelima itu sandi Napoleon. Sandi Napoleon merupakan sandi pramuka yang diambil dari nama Napoleon Bonaparte. Ia adalah seorang kaisar di Perancis. Untuk membuat sandi ini kalian hanya perlu menghitung jumlah huruf dalam setiap kalimat, kemudian menjadi 3 bagian sama banyak. Caranya baris pertama ditulis dari kanan ke kiri, baris kedua ditulis dari kiri ke kanan, dan baris ketiga ditulis dari kanan ke kiri kembali. Sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Sandi yang ketujuh yaitu sandi Morse. Sandi Morse merupakan sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Finley Breese Morse. Sandi ini biasanya terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk suatu huruf atau kalimat. Aplikasi Morse ini digunakan untuk membentuk sandi-sandi yang lain. Sandi Morse dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media yaitu suara, sinar, tulisan, dan bendera. Semapur. Sandi pramuka yang menggunakan bendera dan membentuk suatu pola dengan kedua tangan sekaligus memegang bendera semapur itu sendiri sering disebut dengan sandi semapur. Sandi semapur juga memiliki masing-masing huruf alfabet dan bentuk sandinya yang berbeda. Biasanya sandi ini sering digunakan untuk parade semapur, yaitu penampilan terang bendera yang kreatif yang membentuk susunan kata-kata. Materi yang keenam yaitu menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi menjadi beberapa macam, yaitu menaksir diri sendiri, menaksir jarak, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara menaksir. Pertama, menaksir tinggi pohon metode segitiga siku-siku 45 derajat. Pertama, ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat berarti sejauh 800 meter atau 8 meter. Tandai sebagai titik B. Di titik B tersebut didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intera dari seberang titik C ke puncak pohon ditaksir tingginya titik D melalui ujung atas tongkat titik E sehingga antara titik A, E, dan D berbentuk garis lurus. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian atau titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antara A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE kali dalam kurung AB tambah BC dibagi AB. Yang kedua, menaksir lebar sungai, perbandingan segitiga. Yang pertama, tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumput semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A.
Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain, semisal tongkat yang ditancapkan. Langkah ketiga yaitu tentukan titik C sambil mengukur jaraknya dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara A, B, dan C harus membentuk siku 3 siku-siku dan siku-siku berada di titik B. Tandai titik C sebagaimana cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C dan E membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai itu sebagai titik E. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal mengalihkan 2 jarak di E. Sekian penjelasan materi PKPD 1 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.